Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast pertama adminnya Mas Indro, Pelindo NDIP, Pelabuhan NDIP. Temanya saat ini di acara podcast perdana, pengalaman masuk Pelindo pertama itu seperti apa sih? Jadi ini saya kebetulan sama Bang Jol, ROPDS. RO itu apa Bang Jol? Representatif apa sih Pak? Regional Paling Nusra. Representatif officer dari PT Pelindo Daya Sejahtera yang membawahi teman-teman kontrak dan dari BKWT. Nah Bang Jon, ini awal ini pengalaman Bang Jon awal masuk di Pelindo dulu itu tahun berapa? Kalau saya masuk awal Pelindo itu tahun 2018 bulan Januari. Jadi waktu masuk awal itu memang diterima bekerja sebagai IT. Itu pelabuhan ND masih masuk kawasan Nepopang, terus membutuhkan IT karena di sini tidak ada IT, ada IT yang ditempatkan di wilayah zamannya Pak Hadi. Jadi saya juga selalu masuk dengan Pak Hadi itu cuma 1 bulan. Artinya bulan Desember, saya di bulan Januari. Jadi waktu itu ada membutuhkan IT di kawasan Kalapahing, Maumere, Pelabuhan ND sama Waingapu. Dites di Kupang. Diterima di tes di Kupang itu bulan 10, saya ingat waktu itu bulan 10 tahun 2000. Siapa yang ngetes waktu itu timnya? Tim dari Masih ingat? IT Mastrik, IT PDS IT pusat. PDS, dari PDS-nya atau dari Pelindo. Sebelum regional ya, itu ya Pelindo 3 ya. Pelindo 3 IT. Saya masih ingat namanya Mastrik. Jadi mereka yang kita tes 4 hari di Kupang dan butuh waktu sekitaran 1 bulan lebih sampai saya mendapatkan jawaban untuk ditempatkan di Pelabuhan ND. Di tanggal 27 Desember 2017 saya dapat SMS dari PDS bahwa diterima untuk ditempatkan di Pelabuhan ND. Tapi saya ingat tanggal itu karena tanggal 26-nya saya ulang tahun. Jadi tanggal 27 Desember dapat notifikasi, dapat kabar itu, saya anggap itu sebagai hari ulang tahun. Nah, lihat. Jadi habis Natalan, ulang tahun 27 diterima di Pelindo. Makanya sangat berkesan. SMS-nya itu tanggal 2 sampai tanggal 4 kita ada pembekalan di Kupang. 3 hari di Kupang, habis pembekalan. Oh, dari ND ke Kupang lagi? Enggak, jadi sebelum ke ND di pembekalan di Kupang? Pembekalan di Kupang dulu. Karena waktu itu masih tunggu kapal, tanggal 15 Desember 2018 baru saya tiba di ND. Langsung tanggal 16-nya masuk bekerja. Jadi diterima per 1 Desember, SK-nya apa? Per 1 Januari? Per 1 Januari 2018. Tapi Desember sudah di sini? Belum. Baru dapat kabar. Kan tanggal 2 sampai tanggal 4 saya masih ada pembekalan. Berarti per Januari di sini? Per Januari. Kantornya masih di sana. Iya. Kantor lama ya? Kantor lama. Nah, kesannya gimana pertama masuk pelabuhan itu? Jadi waktu kesan awal masuk pelabuhan itu sebenarnya kita sebagai orang awam ini, saya di Kupang pun belum tahu Pelindo itu. Belum tahu Pelindo, kita tahunya pelabuhan. Oh, ini ada pelabuhan nih. Kadang kan orang awam itu kalau masuk kita ditanya, oh Pelni ya Pak, iya, kan gitu. Jadi padahal dia selama ini kan di terminal penumpangnya Pelindo kan. Iya. Jadi saya pun waktu masuk awal itu belum tahu Pelindo. Tahunya pelabuhan. Ini pelabuhan. Terus tapi memang ada teman yang kerja di Pelindo Kupang juga, karena memang ada beberapa teman-teman di kompleks saya atau di kampung saya yang bekerja di Pelindo Kupang juga. Memang sering bahas, cuma sampai kenalannya kan tidak mungkin mereka bahas kan. Ini Pelindo kami kerja di Indonesia. Terus sampai sini baru mengenal Pelindonya seperti apa.
kerja jauh. Waktu awal saya datang pun pekerjaan IT tidak terlalu berat, saya anggap tidak terlalu berat karena paling masalah jaringan. Jadi waktu awal ke sini sama Mas Dani itu saya minta kerja di dia. Oh, waktu itu Dani ya, Mas Dani Hidayat. Dani ya. Kalimantan. Jadi Mas, Halo, dan ini saran dari teman-teman ini sama muridnya Mas Dani. cinta tech dia. Saya Mas, saya di sini belum terlalu ada kerjaan untuk kerjaan IT, apa yang bisa saya bantu? Jadi saya diarahkan untuk ambil fasen dulu. Sama terus. Masa awal-awalnya itu. Jadi memang kesannya itu menarik sih, dan memang di suatu tempat itu kita perlu banyak belajar untuk mengetahui apa yang harus kita. Jadi ya kesan pertama saya sebenarnya apa ya? Nggak apa-apa, ngobrol biasa aja. Biarin aja. Kesan Ini kan interaksi, nanti Bang John yang tanya saya juga. kesan Pak, awal ketemu siapa? Oh, ternyata Pelindo. kesan pertama kerja di Ende itu sebenarnya menarik karena saya menyukai lingkungan baru dan tempat kerja yang baru. Jadi memang orangnya juga ya ramah di Ende. Dan saya pernah bekerja di Faisal waktu awal ada baru ya besok harus bisa harus lari, oh siap kerja di Faisal. Biasanya orang Tapi tidak kejadian, cuma di sudah ketahuan gimana. gini. Jadi oh ya tidak apa-apa. Ya juga sebenarnya kalau mau dibuat waktu itu pun tidak apa-apa sih. Memang mengacit untuk kerja di Indo waktu awal pun, waktu sebagai IT pun saya berpikir kayaknya IT itu jalan di tempat karena tidak ada jenjang karir, paling gitu-gitu aja. Nah, ternyata ada di IT DS kan. ternyata bisa dialihkan ke sini kalau memang ada tes dan memenuhi syarat seperti itu. Kalau dari Pak Jian sendiri, Saya itu masuk tahun 97 sama dengan Bang John gitu. Jadi saya itu dulu masuk pertama di Timur. Di Timur 97 saya itu naik dari Pelabuhan Tanjung Wangi. Saya itu enggak tahu kalau yang saya naik pelabuhannya itu Pelindo. berarti Padahal saya tujuannya nanti turun itu di Pelindo kan kelak tahun 9 saya Agustus. waktu Timor Leste masih Iya, masih Timur, masih provinsi ke-27. Itu saya kelak nanti kerja di kantornya Pelindo itu saya nggak berpikir, nggak ada cita-cita juga ke situ, nggak ada. sama. Jadi pikiran kita itu Pelindo itu siapa yang sama. Orang-orang itu taunya kalau di pelabuhan itu PT Pelni karena logo terus tiket semuanya kebanyakan yang dikenal itu tanggalan semuanya itu dari AG Pelni. Ternyata Pelindo lebih keren menurut saya kan gitu. Ternyata setelah masuk 97 kita masuk di akhir kebetulan ada tes 98, cuman karena kejadian di timur itu terus ada angkatan tahun 99 itu angkatannya Pak Putut, Pak Boy dan Pak Pras itu yang masuk. 99 kita baru tahun angkatan 2000 baru diangkat. Berarti waktu tahun 97 itu masuknya sebagai apa? Harian Itu kan sebelum besok dulu diangkat sama JM kita itu SK setempat. Jadi SKJM tugas kita itu umum SDM. Dulu saya di umum SDM digaji dulu 138.800 rupiah per bulan. Saya masih ingat. Jadi ada peningkatan 198.000. Tahun 99 tanggal 31 Agustus pasca jajak pendapat saya sudah ikut ALU kapal Dobon Solo. Saya masih ingat masuk di Kupang Dobon Solo. Kapalnya besar. Saya sempat diinjak-injak sama tentara waktu itu karena ada kabar ketika kapal mau berangkat, kita mau masuk kapal itu ada 2 orang penyelundup masuk ke kapal mau ngebom, bawa bom sama gitu. Jadi di cleaning dulu kapalnya dianggap aman. Baru kita bisa masuk. Cuman begitu sudah di dermaga itu dor begitu aku suruh tiarap semua.
Iya, dan perindah. termasuk samping saya itu tepat sama tas, karena tas yang ditaruh di antara sama seorang ibu itu anaknya kejepit, ketindihan. Karena saking takutnya yang kita kalau sekarang itu dengar doanya ibu itu ketawa. Dia sudah pasrah sekali, ya Allah, saya mati hari ini, saya pasrah sudah, pokoknya saya ingatnya itu seperti itu. Cuman kalau kita seandainya saya dengar hari ini, mudah-mudahan beliaunya masih hidup, itu insya Allah ketawa. Karena kan setelah itu aman toh. Ketika darurat seperti itu kan orang pasrah semuanya. Jadi saya merasakan detik-detik ketika pas jajak pendapat ribut di pelabuhan itu, ya besoknya di Kupang, mau menjelang di Kupang kita dirapatkan. Nah, kebetulan di kapal itu ada Pak GM dulu, kepala cabang, kepala dinasnya satu, karena dinas ke Surabaya, jadi ikut kapal itu kebetulan beberapa, termasuk saya kan mau memang izin untuk menghindari konflik waktu itu. Berarti Saya takutnya ada konflik. sebelum jalan itu sudah ada isu-isu mau konflik. Iya nih, jadi nanti ada beberapa teman kita yang di kantor itu nanti ngungsi di Kupang. Jadi feeling saya waktu itu sudah, ini percaya nggak percaya juga kan, waktu itu ada yang satu rumah dengan kita, klinik. Dia tumben-tumbennya cerita, Mas, nanti tadi malam saya ngimpi. Kenapa? Saya itu naik kapal, habis itu penumpangnya dicemplungin laut satu-satu, menggelap. Cuman saya ketika dicemplungin, saya cuman setinggi setengah badan. Itu yang saya takutkan, wah ini nanti jangan-jangan jadi pengungsi nih, karena memang sudah ramai, banyak spekulasi waktu itu, sepeda motor, rumah semuanya diponsolkan, banyak diungsikan di Kupang tempatnya, termasuk Pak Margo yang sekarang jadi direkturan itu. Nah kita bareng-bareng itu, sepeda motor saya laku RX waktu itu, Pak Margo Honda waktu itu udah dibawa bis katanya. Nah punyanya Heru saja yang sekarang manajer itu, Pak Heru itu manajer di Kumai kalau nggak salah. Nah itu kayaknya sepeda motornya sama rumahnya kakaknya ikut terbakar. Nah balik lagi, kalau ke Pelindo itu masuk 97 itu, karena kantornya bagus waktu itu, pas jam 4 diperbaiki lantai 2. Jadi saya ya cukup lumayan. Montera ini bagus, ini saya di swasta meskipun saya kepala produksi, tapi kalau kantornya kayaknya menang ini jauh kan gitu. Saya naik kantor kita di lantai 2 itu, ya sama lah begitu sama Bang Jo, banyak dikerjain teman-teman. Hal-hal kita yang nggak tahu itu, ya contoh-contoh nanti kalau di sini ketemu orang ini harus nunduk, nggak boleh lihat mata. Terus ini Pak Jen, biar masyarakat juga tahu Pelindo itu apa sih? Karena kayak tadi pembahasan kita kan, atau yang pengalaman kita kan, masyarakat awam atau masyarakat belum paham ini kan tidak tahu Pelindo itu apa. Taunya Pelindo atau taunya pelabuhan ferry, pelabuhan Pelindo. Sebenarnya Pelindo itu apa sih biar masyarakat? Kalau pengertiannya dari dulu itu sesuai dengan kamusnya dari Departemen Perhubungan itu, kalau pelabuhan ya kan, Pelindo itu pelabuhan Indonesia. Dulu kan ada 1, 2, 3, 4, sekarang mereka pelabuhan Indonesia versi itu. Sebelumnya itu perusahaan umum, tapi perusahaan umum pelabuhan juga. Nah kita ambil pelabuhannya. Pelabuhan itu yang terdiri dari daratan sama lautan. Di situ terjadi pertukaran barang dan penumpang untuk mengantarkan arus logistik maupun arusnya. Jadi terdiri pelabuhan itu di daratan dan lautan. Kalau tidak salah pengertiannya itu yang melayani kegiatan logistik dan penumpang. Intinya seperti itu. Berarti kesimpulannya bahwa Pelindo itu yang punya terminal penumpang sama dermaga. Ya. Yang punya kapal itu ya agen Pelindo. Ya. Jadi kita pun
perlu masyarakat tahu bahwa kita pun bukan mengurus tiket, tapi semuanya dari agen. Karena kalau kita pegawai ini kan biasa orang kita tolong tiket ini kapalnya ini jadwal kapal. Padahal semuanya itu kan kembali ke agen pelayar hotel nih, Dharma Lautan Utama, STP. ASDV, Probamor. Makanya saya pertama ke sini juga kita lengkapi informasi seperti itu. Jadi ada edukasi ke masyarakat bahwa Pelindo itu melayani pelayaran, tapi tidak menutup kemungkinan juga kan kita yang melayani mereka. Berbagi informasi, kita tetap harus layani, meskipun tidak detail, karena nanti kayak jadwal kapal datang, kapal keluar ini kan yang tahu persis nanti dari agen pelayaran tadi. Jadi kita sekedar ini informasi dari agen. Betul. Mungkin kalau pengumuman bisa ditempel di sekitaran kita, di tempat check-in kita. Untuk lebih detailnya kan mungkin kita arahkan ke agen. Untuk menghindari kesalahan, karena kan kadang penumpang itu kan dari luar kota, kan kasihan juga kalau mereka ternyata nanti keliru informasi, hari ini kita kasih, jam ini kita kasih, ternyata ada perubahan jadwal dari agen ya. Nah mungkin lebih baik itu dikasih nomor agen, tetap diinformasikan kemungkinan tanggal sekian Pak, lebih jelasnya ke agen. Oh iya, balik lagi Pak J. Kesannya Pak JM waktu di INB. Kalau di INB ini dengan karyawannya unik-unik. Saya sebelumnya cerita, INB ini pelabuhan ke-9 di timur-timur, terus Tanjung Wangi, Celukan Bawang, Bali, habis itu Surabaya, Semarang, Pelabuhan Kalianget, Kota Sumeneb, Sampit, terus balik lagi ke Surabaya. Iya betul. Setelah itu IND. Tapi di IND ini ya setiap pelabuhan punya karakter masing-masing ya. Orangnya. Tak pikir di NTT karena saya sudah pernah di Timur cenderung keras. Kebetulan waktu itu konflik juga kan. Nah, itu pasca jajah terdapat. Terus pernah juga singgah di Kupang beberapa kali kan. Jadi karakternya teman-teman Kupang juga tahu saya antara orang Timur dengan orang Kupang itu paling tidak saya punya tahu. Nah di sini saya kaget mirip dengan di Sumeneb di Kalianget. Jadi kalau kita tahu karakter dari Madura kan mungkin keras gitu ya. Tapi ternyata di Sumeneb itu sama dengan di sini. Jadi di Nusa Tenggara Timur katanya orangnya keras atau gini. Di sini saya heran, sopan santunnya tinggi. Sama dengan Madura tadi itu. Kalau kita dengar Madura, kata Madura itu kalau sekarang langsung gitu ya. Aku rasa betul. Jadi di sini ini saya pernah futsal itu. Ya. Awal-awal di sini ngantar Mas Yasir pengen tahu teman-teman. Itu lain sama ini kan dari di luar ekspektasi. Sini bahasanya, terus meskipun jabat juga teman-teman pejabat dari Pemda maupun ini itu kayaknya welcome sekali. Welcome sekali. Jadi ya cukup terkesan di sini yang bikin kerasan seperti itu. Cuman harapan kita juga jangan lama kan. Di sini kalau di sini yang keras wajah saja, hatinya lembut. Ya. Mudah-mudahan. Tapi balik lagi kayak tadi dari beberapa pelabuhan itu di sini kawasan tapi baru lain jadi cabang. Jadi strukturnya kebetulan ada pasca merger. Jadi strukturnya juga masih pas-pasan. Untungnya dari sini ini SDM-nya dengan 2 pelabuhan itu ada 30 komponen. Termasuk saya sama Bang John. Jadi ada total 30 itu lumayan agak ya bisa meringankan beban
daripada kalau katakan dia seperti di Kalianget rame tapi hanya penumpang perahu sama dengan sini penumpang penyeberangan itu yang mirip Roro tapi kecil cuma ribuan karena situs Asta Yusuf itu yang seberang cuma 150 sampai 200 meter saja jaraknya pulau itu. Jadi yang ramai setiap hari di situ unggulannya penumpang. Cuman di sini ternyata cukup lumayan lengkap juga peti kemas. Ada Roro lagi. Roro apalagi sekarang ketambahan DLU ini Dharma Kru Citra ini yang fenomenal juga. Kita pelayanannya juga perlu ekstra. Pelni, ASDP, Pulau Bangmo, terus ada kapal semen, perahu meskipun sedikit. Karena 2 pelabuhan kadang kita ada kesulitan ngatur SDM. Tapi saya yakin yang dari JN sebelumnya kayaknya sudah ditata. Sudah meringankan kita ketika di sini ya. Cuma mungkin ada yang baru kemarin Dharma Citra Delapan ini yang perlu ekstra untuk penjagaan kan arus pengantar penjemputnya kan banyak. Jadi balik lagi mungkin di yang kesannya untuk yang pelabuhan itu tadi Pelindo, pelabuhan, pengertiannya pelabuhan, jasanya yang dilayani apa saja. Kadang kan masyarakat nggak tahu. Jadi awal saya di pelabuhan itu juga baca-baca. Saya dulu ada semacam buku Pak Lalap yang segini, bahwa buku SAP yang kecil. SAP itu apa namanya, ada aturan tata naskah. Aturan tata naskahnya itu ada lagi yang besar, aturan termasuk ada sejarah-sejarahnya di PLID. Karena saya dulu di SD, saya itu baru tahu bahwa pelabuhan PLID itu ternyata dalam arti memang tugasnya awal itu mulai kapal sandar. Ternyata kita itu kayak penumpang segala itu ya, bagian stakeholder, tapi bukan pelanggan kita murni, itu customer yang gitu ya. Kalau kita itu cenderung melayani customer, bukan konsumen kan gitu. Bukan end user seperti Pelni, seperti PLN, seperti Telkom itu yang dilayani Pos dan Giro itu kan melayani langsung masyarakat itu konsumen istilahnya. Kalau kita itu cenderung ke customer, ke pelanggan. Itu katanya lebih simpel juga. Jadi kadang masyarakat juga nggak tahu seluruh pelabuhan itu mulai tepatnya menambatkan kapal, parkir kapal toh gitu kan. Kalau kita jelasin kepada mereka tugasnya apa sih Pelindo itu, tugasnya pelabuhan itu apa sih, ya sudah, kalau ada kapal kita layani sebelum sandar, bayar, dia sudah masuk perencanaan tambak, setuju sama KSOP, dia diizinkan sandar. Setelah sandar dia dibongkar barangnya atau embarkasi penumpang, dia turun di dermaga, kita siapin fasilitas dermaga, ada jetty-nya, ada tempat yang bukan parkir. Kalau di tempat kita nggak ada bisnis parkir, ini kan keliru teman-teman kan, bukan parkir, itu pas yang masuk itu terdapat fasilitas mereka, kendaraan dan orang itu pas masuk pelabuhan. Nah, itu pengertiannya dulu. Kalau parkir itu wilayahnya Pemda. Nah, kalau Bang Jan sendiri ketika di IT nggak pernah di bidang yang lain juga? Enggak. Kalau saya, pengalaman saya ada beberapa pekerjaan yang saya kerjakan dulu sih. Jadi waktu awal IT itu sama Mas Dani itu saya minta Mas, karena saya lihat dia kerjanya sibuk. Sudah ya sibuk kan, kasih ke saya kerjakan. Kebetulan IT juga permasalahannya paling cuma kabel, cabut juga kabel. Jadi fasa saya pernah fasa, terus Gensi remote dulu. Sekarang kan remote sudah tidak diberikan aplikasi remote. Kalau dulu kan masih pakai basic itu. Terus waktu Mas Dani tidak di sini, tidak ada laporan keuangan. Nah, sebelum pindah juga dia sudah ajarkan saya itu terkait keuangan juga, cuma untuk bongkar muat kapal. Jadi saya kerjakan PKPM. Terus waktu dia pindah, akhirnya
mau tidak mau saya yang mengerjakan itu. Karena tidak mungkin kita penambahan orang Pelindo dari luar tidak akan ke sini mengerjakan keuangan. Itu pegantinya Bang Yasir administrasi. Jadi setelah berkoordinasi dengan GM, setelah kebetulan saya juga punya channel dengan orang keuangan regional untuk Febi waktu itu. Sudah diarahkan ke saya yang mengerjakan. Jadi saya bukan basic keuangan, tapi bekerja di Pelindo ini kita harus kreatif. Kreatif itu perlu. Jadi supaya itu juga membantu kita dalam sedikit membantu kita dalam karir. Jadi misalnya saya waktu kerjakan keuangan itu saya punya angan-angan besok-besok kalau Pelindo ada buka lowongan untuk posisi keuangan, saya pasti dapat. Pikiran saya seperti itu. Ada cita-cita ke sana. Jadi waktu mengerjakan keuangan itu pikiran saya sampai ke situ. Jadi mengerjakan keuangan dan mulai dari dulu sistemnya masih pakai FM 60 dari aplikasi SAP FM 60. Kalau setelah itu diganti BIOS, PO dan lain-lain. Nah, waktu saya full di keuangan, pekerjaan fasa Getsi saya alihkan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman ini juga potensinya bisa dipakai. Saya kasih ke teman-teman yang lain. Terus ada satu karyawan cewek yang saya minta bantuan dia untuk kerjakan TKBM. Karena waktu itu TKBM sudah namanya Yanti. Hardianti. Nggak ada marganya. Hardianti saja. Jadi saya minta bantuan dia, oke, TKBM. Jadi nanti TKBM full kamu yang pegang. Terus setelah itu di ND waktu itu butuh KTNS wilayah Flores, butuh RO representatif pasar. Jadi itu kalau disederhanakan bahasanya itu koordinator karyawan CS dan TAD di wilayah Flores. Saya tes dan puji Tuhan lulus. Akhirnya pekerjaan itu saya alihkan ke 2 orang yang tidak stay. Ya waktu awal itu mereka kan ceritanya jadi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan mereka tanya ke saya, Pak, ini begini. Saya bilang, jadi sebelum saya kaderkan mereka itu saya bilang 1 bulan pertama pasti teman-teman akan sering tanya saya karena pekerjaan keuangan itu 1 bulan, 2 bulan pertama itu pasti bisa saya masih tanya, tapi saya akan bimbing teman-teman sampai bisa. Jangan 1 bulan sampai teman-teman, Pak, kita maafkan, kita terus tidak apa-apa, dulu saya juga tanya terus. Karena memang hal yang baru yang kita kerjakan itu tidak mungkin kita langsung tahu. Pasti perlu belajar, akhirnya bisa. Walaupun tidak sempurna, atau pasti bisa. Tahun 2018 terjadi RE tahun 2021. Bulan September 2021. saya masuk pegawai itu tahun 2000 diangkat, mulai tahun 97 kan udah diangkat. Tahun 2000 itu saya jadi supervisor itu tahun 2009. Nah ini itu, Mas Aset, itu istilahnya join sini Mas Aset, rezeki anak soleh. rezeki anak soleh. Sini Mas. Nah ini Jadi, sharing sini Mas. jadi waktu itu saya bisa pesan Pak. Jadi waktu itu 3 bulan pertama saya ini masih mengajarkan teman-teman terkait keuangan seperti saya infokan, oh ini kalau yang ini kamu tanya ini, kalau belum paham ini nanti kamu dengan bahasanya ini bisa tanyakan ke saya. Jadi waktu itu juga saya sama Bang Yasir sama-sama mengerjakan keuangan. Bang Yasir di pelaksananya, saya di bagian. Jadi waktu saya stay ke Yanti 3 bulan pertama itu sudah bisa. Jadi waktu bulan keempat, waktu mereka tanya itu saya bikin taruhan sama mereka. Kalau tanya 1 kali kan kebetulan di sini 10 gini.
satu kali tanya nasi ini, udah kali itu, nasi tidak, nasi oke, saya kasih tahu, oh ini seperti ini. Kata-kata hal simpel yang memang belum dipaham. Oh ini cuma ini saja. Jadi katanya itu sebetulnya kalau tahu cuma begini, lebih saya kata ya kan kau punya paham kan gitu. Jadi ya seperti itu sih. Ya teman-teman juga bisa karena memang di video itu pengembangan ini benar banget. Coba ini kalau sekarang giliran ini. Berhasil Sip, kesan pertama sip. di Kesan pertama masuk Pelindo. Pertama dulu Kupang ya. Ya, jadi saya bekerja di Pelindo kurang lebih sudah hampir 10 tahun. Tak. Kayaknya ini sama prosesnya dengan saya di tes pemutihan ya. Benar. Mas Yasir ya. Jadi masuk awal tuh kami sebelum ada PDS Pak. Jadi PDS itu masuk pada tahun 2014. Sampean masuk tahu? Saya masuk tahun 2012. 2012 itu masih kita dipekerjakan kalau bukan di operasi di pihak ketiga. Jadi pada saat masuk awal itu Pak Jet masih sebagai outsourcing. Outsourcing, terus ada tes pemutihan, tes sampai lulus di 2012. Di 2012 kami 80% 2 tahun masih di setelah jadi dia akan sebagai PKWT. Nah, habis dari PKWT 2 tahun kemudian dites lagi setelah pegawai tetap ini. Dulu awal itu tugas sampean masih ingat itu bagian apa? Kalau awal masuk tuh masih sebagai Greenpeace. Oh pernah. Iya, masuk awal tuh masih sebagai dulu, terus berapa tahun bagi hasil di CS? di CS nggak satu setahun. Jadi setahun, terus ada ya kita kan mau kerja di Laval kan mungkin lihat kinerjanya, terus dia akan naik ke administrasi. Masuk administrasi awal tuh masuk di pelayanan kapal. Tapi waktu itu administrasi masih outsourcing atau sudah Masih outsourcing. Masih pakai siup ya, masih merasakan siup ya. Iya, aplikasi kecil. Pertama kesannya masuk di Pelindo dulu, oh ya pernah cerita ini karena memang keluarganya ada yang di kerja di ini, paling tidak dia sudah familiar. Ketika pertama masuk ke sana di Pelindo gimana? Ya awalnya bekerja sih senang jadi terima kerja. Wah, sudah kita sudah gaji, bisa membanggakan orang tua gitu kan. Di bagian itu sesuatu banget setelah itu yang penting. Apalagi di barang ini bersyukur Pak. Walaupun sedikit tapi bersyukur. Dan menikahnya tahun berapa? 2012. Baru ya masuk terus nikah. Oh iya, sama. Cuman saya jadi tahun 99 di menikah, kelulusan itu di bulan November, jadi September menikah, September itu kelulusan. Jadi meskipun jadi kita dianggap sudah lulus kan tes psikologi dan sebagainya tahun 98 itu. Nah munculnya itu kelulusan baru tahun 99 ada wawancara dan sebagainya. Setahun kemudian. Jadi karena kejadian di mana peralihan dari timur ke timur leste tadi itu bisa jadi sih memang anehnya. Kalau Bang Yasir dulu kan ini sempat dimasukkan di PDSB, PKWT, Kampirusan. Itu bisa diceritakan pengalaman. Kenapa bisa sampai di PKWT-an? Bah kalau itu sesuatu yang ya kita tuh bisa juga mensyukuri, kita juga karena ada perubahan manajemen. Jadi kita itu kan ada filosofi itu yang nggak ada yang kekal di dunia ini itu ya yang nggak pernah berubah, itu ya perubahan sendiri. Jadi kita harus berubah terus. Tapi kan sampai saat ini kita makanya terutama sejak merger, saya pasti meskipun di generasi apa ya sekarang itu orang bilang itu kolonial ya. Iya kolonial, tapi kalau saya nggak bisa ngikuti perkembangan di sini, banyaknya aplikasi, saya harus
kadang meskipun risiko itu password tertentu itu memang harus kita simpan, mulai dari PIN-nya bank sampai dengan aplikasi yang begitu banyak kan itu. Nah, sekarang sudah mulai rigid lagi, ada setiap kita ada ganti PIN kalau nggak salah, kemungkinan kita harus untuk pengamanan kan kita dikasih OTP. Nah, kolonial yang harus milenial. iya, jadi kita kolonial Yang harus mau nggak nggak suka kita harus mengikuti. Kalau tidak begitu, kayak kita di sini satu-satunya yang mungkin ya yang akhir dari keluh kesah kalian dan memutuskan yang teknis operasional dan di kita. Kalau kita diajak sharing sama teman-teman kayak Mas Yasir begini sama Bang John kan termasuk yang canggih lah di sini. Kalau saya tidak tahu perkembangan seluruh historis runtunan dari startup ataupun aplikasi gitu, nggak akan nyambung. Kan mungkin bisa jadi saya memperlama penyelesaian masalah dan juga akan mengganggu kalian. Kalian kan nggak mungkin kalian mendikte saya, kan gitu. Nah ini paling tidak itu kita itu pimpinan harus tahu betul apa minimal garis-garis besar. Ada keluh kesah, ada gini, kita ada ini solusinya itu tidak terlalu membias atau melenceng dari yang diharapkan. Tapi yang kita rasa selama 4 jam di sini sih sudah banyak memberi masukan dan pengetahuan. Jadi kita juga Meskipun kadang menyakitkan juga ya. dalam konteks menyakitkan tuh kalau dalam perusahaan tuh kita tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa menganggap itu menyakitkan. Kalau kita mau berubah berarti kita harus bisa menerima kritik dan saran. Jadi kita tuh hasilnya tuh bersyukur dengan adanya apapun, kita juga ada ilmu yang baru. Jadi ada yang kita bisa koordinasi. Meskipun sudah ada ilmu dari yang sebelumnya. Nah, itu makanya ada yang kekal. Ya apa yang kekal itu? Ya perubahan itu sendiri tidak akan pernah berhenti berubah. Apalagi sekarang eranya VUCA. Jadi kalau dulu itu 15 tahun, sekarang cukup 3 tahun saja itu sudah perubahannya sangat signifikan. Saya merasakan dulu. Sekarang paling tidak masuk di periode mulai tahun 97, sekarang sudah tahun 2023. 25 tahun ya. 25 tahun itu dulu perubahan siup dari apa kabar ke siup itu perlu beberapa tahun. Gitu. Terus ada menyusul aplikasi yang sangat masif itu ketika tahun 2015. Nah ketika 2015 itu sudah mulai setelah siup gitu, apalagi terus ada SAP, terus ada ketika kita tahu zamannya Pak Ari Askara itu dorong semuanya startupnya teman-teman dari Pelindo untuk berinovasi, mulai zamannya sebelum Pak Ari Askara Pak Jarwo dirutnya. Jadi dikenal Pak Jarwo itu orang out of the box, teluk lama, terus yang tanpa alat bongkar muat yang otomatik semuanya itu operator bisa seperti cewek seperti kita mengendalikan keren-keren yang di ERT gitu yang bisa dari ruangan seperti orang main game seperti itu. Kita sudah punya yang tercanggih di Asia nomor 2 gitu ya. Terus ada terminal penumpang yang pakai Garbarata, terminal penumpang pelabuhan laut yang selama ini hanya Garbarata itu ada di penumpang pelabuhan udara kan gitu. Jadi banyak sekali terobosan dari generasi yang dulu pimpinan kita itu cukup mendobrak ininya. Makanya kita yang lebih muda ini kemarin mengantarkan kalian ini jangan pernah sampai puas dengan apa yang sudah ada sekarang. Dan sekarang itu perubahannya kalau dulu 15 tahun sekarang cuma 3 tahun. Nah, kita bekerja dengan waktu karena masifnya perubahan tadi. Terus kalau nggak pernah di tempat swasta yang lain ya Mas Ferry. Mana ya Bang John juga nggak pernah. Jadi saya kasih gambaran aja di swasta saya tuh 3 kali. Di swasta itu saya mulai jadi buruh pernah. Itu kontraktor itu mesti cangkul desa saya. Nomor 2 saya di CP Sita di Bali itu. Ini cuman gambaran saja antara swasta sama BUMN ya.
Awal dulu mungkin kalau kita pertama masuk dari swasta, waktu itu saya berhenti sakit, di Civisita itu ekspor. Paling tidak kita banyak belajar manajemen di situ itu. Jadi saya cuman SMA, bos saya itu tidak percaya. Ketika saya SMA saya harus gantiin adik iparnya itu S2. Kepala gudang, habis kepala gudang saya promosi 7 bulan kemudian langsung jadi kepala produksi. Jadi gede saya, mungkin yang bawa saya dulu, saya dari tukang jahit, dari 1 bulan terus di pembantu gudang, 1 bulan kepala gudang, 7 bulan kemudian kepala produksi. Jadi jenjangnya itu cepat sekali. Karena persaingannya ketat. Apa yang kita jual ya? Mungkin satu, loyalitasnya. Loyalitas, nomor 2, kejujuran. Yang jangan lupa itu tadi, kompetensi. Di situ di swasta itu sudah sikut-sikutannya paling tinggi. Tapi ketika di Pelindo karena organisasinya besar, saya nyambung tadi lagi dari zaman 97, saya profesor itu dari SMA ya, SMA grade 14 dulu waktu grade ke grade 10. Dulu berapa tahun? 11 tahun. 2011. Itu di Perak, dan saya bangga sekali di Perak karena ada struktur organisasi baru di situ, tempatnya baru, karena sebelumnya di Culukan Bawang 9 tahun itu saya non petik emas, nggak tahu petik emas, dan saya harus jadi supervisor petik emas. Itu ya kebanggaan kita dari nol belajar petik emas sampai kita dianggap menjadi bukan master, maksudnya mandornya dari teman-teman yang kita sendiri. Sebenarnya mereka ada yang senior juga. Di Pelabuhan Perak, pelabuhan utama baru PBM pasca Undang-Undang 17 tahun 2007, tahun 2011. Jadi ada perasaan bangga, cuman tantangannya tinggi sekali karena kan mulai SOP baru kita tata setelah itu. Awal sekali ya, karena kita harus memberi edukasi kepada TKBM. Kenapa harus selama ini yang operator seperti Sepil, Meratus dan lain sebagainya itu yang jadi PBM ketika memegang kapal mereka sendiri, sekarang harus Pelindo karena kita kan memang sesuai dengan PP dan undang-undangnya harus jadi operator di pelabuhan. Yang pertama menjadi kesepakatan dengan pengguna jasa, tadi ada kesadaran terhadap mereka bahwa kita harus mengambil alih operator atau PBM ketika menulis. Sampai saat ini hampir mungkin 100% menjadi handlingnya dari Pelindo, mungkin 98%, kecuali mungkin beberapa operator yang kayak tol laut begitu kan, ada yang beberapa yang dioperator sama agen sendiri, sendiri. Jadi kita ya rata-rata 98 ke atas kan untuk petik emas. Untuk non petik emas karena memang terkendala penunjukan PBE karena pemilik barang dan kemampuan barang-barang khusus tertentu itu, terutama mungkin general cargo, curah kering itu kita harus memang cukup ada banyak tantangan ke situ karena pemilik barangnya bervariasi. Jadi kita tuh keunggulan kita masih di petik emas. Market share-nya non PK tuh mungkin masih dalam tahap ya prosesnya. Banyak tantangan sekali karena pemilik barangnya kadang ada yang dari luar negeri dan lain sebagainya itu belum masih bisa jadi mereka kemungkinan masih punya perjanjian tersendiri dengan agennya atau PBM yang sudah kadung ditunjuk, bisa jadi Sudah punya kontrak kekayaan, jadi punya berapa tahun ya terutama yang dari luar negeri. Tapi yang di Perak atau terutama curah cair kebanyakan sudah kita mulai rintis shake. Jadi kayak contohnya kalau non petik emas itu curah cair mereka sudah kadung membuat instalasi, sedangkan kita hanya masuk ke PBM sebagai
stevedoringnya itu hanya memerlukan sterility saja. Jadi kita ada kerjasama tertentu itu dengan pengguna jasa atau pemilik barang yang kira-kira memang sudah memungkinkan untuk kolaborasi dengan kita. Kita kan juga nggak bisa semena-mena ngambil piringnya orang dan gitu. Kita juga pingin di pelabuhan itu ada stabilitas ekonominya di situ. Jangan sampai kita pingin revenue tinggi, kita pingin mungkin laba tinggi, tapi di tengah-tengah itu kita harus menyelesaikan masalah yang tidak berujung saja. Ada tentakel tertentu lagi yang harus kita selesaikan, menjadikan kita itu nggak produktif akhirnya. Makanya kemungkinan sama teman-teman yang generasi berikutnya ini memang semangat boleh, kita semangat. Kita harus mengejar revenue. Pelindo juga harus lebih jaya karena kita ini kan kalau BUMN enak lah. Kalau di Muslim atau mungkin di agamanya Bang John itu ya kerja itu ibadah. Kita itu double karena kita jeripaya kita itu masuk dividennya ke negara. Nomor 2 kan jelas ada PNBP, ada konsesi. Jadi kita sudah ibadah ini terus daya juang kita lebih tinggi karena ada semangat memotivasi kita untuk berjuang untuk negara, itu ada alasan kesana. Sedangkan kalau kayak saya di swasta yang saya ceritakan tadi, ya sudah untuk kantong saya sendiri, untuk PT sendiri, kita loyal di situ, ya mentoknya sudah ibadah untuk diri sendiri saja. Kalau kita itu ada embel-embelnya tadi yang memotivasi tadi, ada kebanggaan tersendiri karena kita di BUMN. Makanya mungkin saat ini masih relevan sekali. Paling pas ini yang lumayan sekarang viral gitu mas sejak Pak Eri, kayak akhlak gitu kan, nggak terlalu beribet, gampang dicerna, terus dan paling mudah diinternalisasi. Akhlak jadi memudahkan kita untuk menghafalkan. Kalau mungkin yang terdahulu formulanya itu bagus semuanya, cuman kan kalau dulu ada Pancasila, ada Privat, kita harus ngapalin P4 ini butir-butirnya dulu kan, wah hafal sekali ya. Mungkin sekarang udah lupa. Tapi kalau disederhanakan, kalau kayak Pancasila kita suruh jabarkan sendiri, itu sebenarnya paham nilai-nilainya. Sama dengan akhlak begini, gampang sekali ini akhlak ini paling nggak terlalu rumit lah. Mana tinggal mungkin ada yang double A-nya sama K-nya kan. Kalau kayak yang satunya kompeten, satunya kolaboratif. Hanya amanah, yang satunya adaptif. Yang 2A sama 2K itu aja yang tinggal kita natanya. Kompeten sama Di akhlak gampang sekali ya sekarang. Kalau dulu kita harus ngapalin satu nita terus ya senang bagus semuanya. Cuman ini yang termasuk paling simpel dan paling tepat sekali gitu. Makanya sih ya gini lah. Mudah-mudahan nanti ada perubahan pun yang model-model seperti ini jadi simpel tapi enggak substansinya. Kan kadang orang kreatif tapi lupa di substansinya. Ini kan substansinya kena sekali sudah. Gampang dihafal, terus akhlak itu ada artinya dan betul-betul ke arah akhlak di situ. Singkatannya juga jelas mencerminkan kata akhlak. Di swasta enggak ada. Jadi kalau perusahaan swasta besar ada. Cuma kan saya nggak pernah ya di perusahaan mana. Oke, terakhir Pak Cik, sebelum menutup podcast pada hari ini mungkin ada pesan atau sesuatu yang mohon seperti kajian agar diketahui oleh halayak ramai atau pemirsa khususnya untuk di pelabuhan ini. Iya, ini podcast pertama juga kemungkinan mudah-mudahan ada podcast yang baru untuk dongkrak termasuk sosialisasi kepelabuhanan ini ya Mas Indro. Semangat Mas Indro. Siap ini. Mabuk tapi mabuk semangat Mas Indro. Iya toh. Jadi subscribernya kan masih sedikit nih.
Nanti kita kolaborasi. Kita kemungkinan nanti isi selain podcast ini bisa jadi nanti kolaborasi dengan YouTuber yang lain. Satu sebenarnya bukan kita untuk dikenal sendiri sih. Kita itu sosialisasi ini masalah kepelabuhanan. Kenapa saya tanya tadi dari awal Bang John, Mas Yasir, kesannya di pelabuhan, terus pelabuhan seperti apa itu? Karena saya merasakan sekali sebagai masyarakat awam kebanyakan nggak tahu Pelindo seperti apa. Nah, nanti gimana caranya kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan kemarin-kemarin lewat konten-konten, ada Roro, nanti Mas Indra punya konten Detik Kemas. Nah, saat ini kita ketambahi podcast ini kan gitu. Untuk meningkatkan jaringan-jaringan kita itu lebih mengenal Pelindo seperti apa, bisnisnya seperti apa. Harapan kita nanti kalau ini maju paling tidak itu ada video shot itu katanya orang Jawa itu ndelalah gitu, diketahui sama pemilik barang kan gitu. Ternyata ada pelabuhan yang cukup memadai untuk dia mengadakan kegiatan ekonomi kan gitu. Kita kan nggak tahu, oh ternyata ada produk yang perlu diekspor ya. Oh ada produk yang kira-kira impor itu laku di sini. Oh ada beberapa barang-barang itu ternyata yang di sini nih masyarakat ternyata lebih suka ini kayaknya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan cara kita ini itu bisa meningkatkan perputaran ekonomi Indo pada umumnya terus lewat. Karena di pelabuhan ini kan orang tergantung sama pelabuhan, terutama daerah kepulauan seperti Flores begitu ini tergantung dengan antar moda laut. Di darat mereka jelas nggak bisa, di udara terbatas. Ketika ekonomi maju itu kelihatan dari ramainya pelabuhan. Dan dari pelabuhan di sini ada beberapa yang pelabuhan darat ya. Punyanya Pelindo itu Bajo, Maumere, Ende. Yang lain itu masih ditunjang dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain, cuman perintis. Ada Rio itu yang lumayan sudah dapat Detik Kemas, meskipun dia perintis. Nah, kita rencananya kan mau ke sana nih. Nanti sama Mas Yasir untuk survei ke sana sesuai arahan Pak Bupati. Jadi harapan kita itu jasa-jasa kepelabuhanan apa sih dari yang bisa diperbuat oleh pelabuhan ini, masyarakat lebih tahu. Nah, makanya nanti ada kolaborasi. Mudah-mudahan cara kita ini, namanya kita berusaha juga nanti bisa efektif mendongkrak ekonominya Indo, terutama mendongkrak di Pelindo. Kita sudah naik dari kawasan ke cabang, kalau bisa kemungkinan nanti cabangnya bisa meningkat lagi. Oke, gitu. Mungkin itu saja dari podcast hari ini. Terima kasih buat Pak Jaya, buat Bang Yasir ini. Sama-sama. Sebenarnya kita agak keliru nih, yang bukan adik Pak Jaya yang nitip saya. Ya Allah, terima kasih podcast pertama hari ini. Ada temu podcast ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya. Salam. Salam Pancasila. Salam Pancasila.